Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh betapa mulianya Engkau, Yesus, Yesus Tuhan kami menyembah-Mu, kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Oh, sungguh mulia ya Engkau, sungguh tak terselami hikmat-Mu, sungguh tingginya jalan-Mu. Oh, tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Oh Yesus, betapa dalam kasih-Mu, sungguh indah, sungguh mulia. Betapa aku kagum akan kebaikan
perbuatan-Mu. Oh, sungguh mempesona kasih-Mu. Oh, ku rindu menyenangkan-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah pagi. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak kita untuk buka dalam Matius pasal yang ke-19. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22 terlebih dahulu. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Puji nama Tuhan, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, pernahkah kita hidup merasa bahwa hidup kita semakin berarti karena adanya achievement dan pencapaian yang kita peroleh? Saya berhasil mengampuni teman saya. Saya berhasil
mengasihi musuh saya. Atau saya berhasil nilainya bagus dalam ulangan itu. Semuanya karena kehebatan saya. Semuanya karena usaha saya. Saya berhasil mendapatkan deal bisnis ini. Semuanya karena kecakapan saya, persuasi yang baik yang saya lakukan. Pernahkah kita berada dalam situasi yang seperti itu? Dikisahkan dalam Matius 16 ini dan juga di Markus 10, juga di Lukas 18, ya, Injil sinoptik sama mirip, ya. Tapi kita nggak bisa baca semuanya. Kita lihat yang dari Matius dulu. Ada seorang muda yang kaya. Artinya muda dan kaya ini dalam usia yang produktif dan benar-benar, ya, memang berhasil mengachieve, berhasil memperoleh apa yang bisa diperoleh di dunia ini. Dan kemudian orang ini datang kepada Yesus dan bertanya begini, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, kita tahu bahwa memperoleh hidup yang kekal itu bukan oleh perbuatan baik kita. Memperoleh hidup yang kekal adalah ketika kita terima Yesus dan tetap hidup di dalam Yesus. Maka anak muda ini mengalami sebuah pengalaman yang saya yakin cukup membuat dia kaget, dan saya beri nama peristiwa ini adalah humbled by God. Ya, terjemahannya bisa bermacam-macam. Direndahkan hatinya atau diselaraskan hatinya atau dikoreksi oleh Yesus, ya. Nah, Yesus bertanya di ayat 17, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Hanya satu yang baik, kata Yesus. Kalau engkau ingin masuk dalam hidup, turuti perintah Allah. Nah, dijelaskan oleh Yesus. Anak muda ini berkata lagi, perintah Allah yang mana? Dan Yesus berkata, yang ini loh. Terus orang muda itu berkata, loh sudah kuturuti semuanya. Kemudian ayat 20 dikatakan, apa yang masih kurang? Semua sudah kuturuti. Ayat 21 Yesus berkata, oke, berarti kamu mau sempurna kan? Kalau kamu mau lebih sempurna lagi, lepaskan semuanya yang ada padamu, jual semuanya, berikan pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, dengar ekspresi anak muda ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, bukan berarti Yesus itu jahat. Harta yang sudah diperoleh karena kerja keras kok dengan semena-mena disuruh menjual begitu saja. Tetapi konsep yang Yesus berikan di sini adalah mengenai renouncing the word. Renouncing the world. Saudara pernah dengar istilah announce, mengumumkan. Renounce itu berbicara mengenai menyangkal. Kemudian juga berbicara mengenai status. Ya. Renounce. Kedudukan, harta, posisi. Ketika kita mau jadi sempurna, kata Yesus kepada anak muda ini, tanggalkan semuanya. Jangan pegang itu semua. Jangan jadikan itu segala-galanya. Dan kemudian ikutlah aku. Karena Yesus juga tidak, saat itu Yesus memberi contoh yang luar biasa. Yesus pun menanggalkan segala atributnya dan turun ke dunia. Apakah salah anak muda ini pengen jadi sempurna? Anak muda ini gak pengen jadi sempurna. Tapi anak muda ini hanya bertanya, perbuatan baik apa supaya aku beroleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus sederhana ada di ayat 21. Kalau kamu mau hidup yang kekal,
semua yang kau miliki, bukan itu yang akan membawamu ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi follow me, ikuti aku. Nah, di sini merupakan sebuah pengalaman yang sangat shocking pada anak muda ini. Dikatakan sampai anak muda ini pergi dengan sedih. Loh, kok harus jual semuanya? Kadang-kadang kita akan berada dalam situasi di mana kita ini benar-benar humbled by God. Saya tidak bisa menggambarkan secara detail, tetapi humbled itu seperti segala argumen kita, segala logika kita, ya, itu dipatahkan oleh Tuhan. Ya, saya bisa cerita ini karena saya pribadi dulu waktu masih muda, saya pernah mengalami. Saya pernah memikirkan, oh seharusnya untuk saya yang benar seperti ini. Dan saya coba jalani itu terus. Tapi saya tiba dalam sebuah musim di mana semuanya itu dipatahkan. Bukan Tuhan jahat, tapi justru Tuhan sayang. Dan saya beri peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup saya itu humbled by God. Saya merasa humbled by God. Ditundukkanlah lagi saya. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, to lower in condition. Sehingga tidak dongak ke atas berbangga, gak menjadi arogan, gak bangga akan diri sendiri. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, to make meek, M-E-E-K. Merendahkan hati seseorang. Membentuk hati seseorang. Nanti mungkin suatu saat saya akan jabarkan lebih jauh lagi, tapi biar pagi hari ini kita berfokus pada ayat yang kita baca, bahwa dalam Matius 19 khususnya di ayat ke-22 dikatakan, anak muda ini hartanya banyak, many possessions, hartanya banyak. Dan anak muda ini menganggap possessions itu segala-galanya bagi dia. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mau mengalami hidup yang kekal, bukan possessionsmu yang akan membuatmu hidup dengan kekal. Ya, saya berkali-kali pernah beri contoh mengenai Alexander the Great. Ketika dia mati di usia muda, dia minta 3 permintaan kepada para jenderal-jenderalnya. Dia bilang, yang pertama, tolong saya diletakkan di atas tandu peti, ya, tolong tangan saya jangan ditata rapi, tapi biar tangan saya terbuka. Yang kedua, tolong semua harta yang saya peroleh, hasil jarahan perang dan sebagainya, tebarkan itu di sepanjang jalan. Yang ketiga, tolong dokter-dokter terbaik yang ada di kerajaan saya, yang membopong mayat saya. Mereka kaget, baik Raja, tapi mengapa? Yang pertama, tangan saya biar terbuka, terlihat kosong, bahwa kondisi saya pulang saya tidak membawa apa-apa, sama seperti waktu saya dulu datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini. Yang kedua, tebarkan semua harta saya supaya mereka tahu, possession saya itu tidak akan membawa saya, menggiring saya, meletakkan saya di status yang tertinggi di surga, di tempat peristirahatan saya atau di tempat saya yang terakhir nanti. Itu tidak saya bawa. Yang ketiga, biar dokter-dokter yang membopong saya ini membuktikan bahwa kepintaran manusia manapun tidak bisa menyelamatkan saya. Artinya, manusia itu terbatas. Dan kita perlu sadar bahwa kita ini terbatas. Ada hal-hal yang memang ketika kita sudah tidak bisa lagi, kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin kalau kita tidak bisa merendahkan hati, tidak usah khawatir. Tuhan yang akan melembutkan hati kita, Tuhan yang akan mengajar kita. Dan itu saya sebut sebagai humbled by God. Hati kita dibuat meek, lembut. Tidak lagi keras seperti Firaun ya. Waktu tidak mau melepaskan bangsa Israel, ya,
keras sekali keinginannya karena dikuasai possessions. Bangsa Israel dianggap miliknya Firaun, sehingga nggak mau dilepaskan. Tapi biar saudara dan kita semua belajar melalui kisah yang diceritakan ini. Yang pertama, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal bukan melalui perbuatan baik, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita pasti memperoleh hidup yang kekal sambil kita mengerjakan keselamatan kita. Yang berikutnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini suatu saat tidak akan ada lagi bersama dengan kita. Maka kita tidak perlu memeganginya semua terlalu erat. Tapi hanya Yesus yang satu itu yang perlu terus kita pegang, jangan sampai kita lepaskan. Kepercayaan kita pada Yesus, jangan sampai kita lepaskan. Biar melalui kisah ini kita belajar, supaya nanti kalau kita semua diberkati, kita tahu ini semua Tuhan yang percayakan. Coba kita turun sedikit ke ayat yang ke-25 sampai 26. Kita tadi sudah belajar dan di ayat sebelumnya Yesus juga bilang, susah bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti hanya orang yang tidak kaya atau masuk surga harus miskin dulu, bukan. Tapi ini tidak berbicara mengenai earthly possessions, kepemilikan harta di dunia. Tetapi ayat 25 kita lihat, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi orang yang kaya ini sebetulnya keselamatan hidup kekal itu mungkin. Tetapi sulit karena buktinya ayat 22 tadi. Orang muda yang kaya ini sulit melepaskan hati mereka dari kekayaan mereka. Maka kita mau belajar dari kisah orang muda ini. Pak, berarti kaya gak bisa masuk surga? Sangat bisa, saya pun berdoa semua dari kita diberkati. Dan nanti ketika meninggalkan dunia ini juga kita dalam posisi meninggalkan legacy yang baik, diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tapi saat keberkatan itu terjadi, biar posisi hati kita bukan pada harta kita, tapi pada Yesus. Dan saya berdoa biar saudara pun juga akan mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi semakin rendah hati bersama dengan Yesus. Sobering experiences yang membukakan mata kita bahwa Yesus itu memang luar biasa. Yesus itu sangat baik. Dia sangat berkuasa. Ya. Sekali lagi, humbled by God. Bukan direndahkan oleh Tuhan, tapi dicelikkan oleh Tuhan. Supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus selama kita ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.